Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Sahabat Rehab Hati Jampang dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini di rumah Rehab Hati Jampang ya di Surade kedatangan tamu yang spesial ya, dari Kecamatan Geger Bitung, Kota Sukabumi. Mungkin kita kenalan dulu siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hakiki Adi Surya ya, tempat tinggal di Geger Bitung, Kecamatan Desa Geger Bitung, Kampung Cikarang. Kemudian diceritakan kepada seluruh kaum muslimin datangan Bapak kesini itu karena apa ya? ya awal dari keluhan saya itu adanya penyakit yang ada dalam diri saya secara psikologis yaitu ada perasaan yang kurang enak, yang mengganggu dan membelenggu saya, sehingga saya tidak bisa secara batiniah itu merasa tersiksa gitu untuk bisa dekatkan diri pada Allah. Sebelumnya Pak, mungkin ada pengalaman atau peristiwa yang membuat Bapak seperti itu? Ya, pengalaman yang saya alami itu adalah, pertama waktu itu adalah rasa sakit yang berkepanjangan. Sakit dalam hal ini adalah sakit batiniah, itu rasa kesepian saya itu, ditinggal oleh istri dan ayah ya sekaligus, karena saya kurang bisa bertanggung jawab untuk memberi nafkah yang layak cukup untuk istri saya. Terus kemudian dari situ saya juga memiliki gaya hidup yang cukup lumayan boros ya, untuk masalah itu, masalah ya seperti rokok dan sebagainya. Kurang bisa menata hidup saya sendiri, satu. Yang kedua berkait dengan apakah ada rasa yang sekiranya orang tua saya tidak sayang pada saya. Sayang, bukan masalah tidak, tapi masalahnya itu adalah pada proses kehadiran di sini dari segi bahasa. Itu yang harus diperbaiki dari karena orang tua itu kan adalah contoh untuk kita dalam bersikap dalam kehidupan. Itu aja sih misalnya contoh bagaimana kita menata bahasa kepada orang lain, terus kemudian bersikap bagaimana secara sopan santun bersikap kepada orang lain. Itu kan dicontohkan oleh orang tuanya gitu kan, Rosyidi. Lalu dari situlah kemudian timbul ada rasa-rasa bentuk kecewa, misalnya seperti gini, kamu udah ini, misalnya ya, orang tua tidak bisa ditegur dengan baik, pakai ada istilah yang kurang lebih agak cukup perih untuk saya itu kan, misalnya bisa habis ngambil duit nih misalnya. Nah jujur aja, ambil duit. Memang kalau itu kenapa sih nggak bilang lah gitu.
kan cukup enak ya. Wah ada tuyul, ngambil dulu. Kan nggak enak ya walaupun ini ya. Jadi saya juga ya terus udah gitu ada faktor yang cukup inilah saya. Tapi ya memang segitu-gitunya saya pun saya memang apa ya tidak tegel tuh bahasa Jawanya itu tega untuk bisa karena rasa kecewa saya itu pada orang tua saya untuk saya membunuh ataupun saya nggak sampai segitunya karena kan saya sendiri juga apa ya boleh dibilang juga dicukupkan lewat itu ya dicukupkan ya dicukupkan untuk apa hal-hal yang materi walaupun saya nggak ini gitu nggak minta secara ini ya minta duit dah enak yes. Gitu dan hingga menciptakan diri saya yang kurang mandiri atau kurang dewasa untuk menyikapi sebuah kehidupan satu duanya ya sikapnya ya juga cukup apa ya Sunda deh bolong ya layar bolong rada santai itu aja. Jadi begitu ya. Benar-benar bisa dipahami. Jadi intinya ya beliau ini mengalami sebelumnya itu peristiwa ya, musibah yang mana ditinggalkan istrinya atau bercerai dengan istrinya ya, sehingga mengalami perasaan yang sedih ya, goncang, ditinggal oleh istrinya, juga ditinggal oleh ayahnya ya Mas ya. Jadi selain ditinggal istri juga ditinggal ayah. Jadi ya batinnya itu mengalami ya kesedihan ya. Karena pasti kita pun manusia ketika ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi ya, pasti akan mengalami perasaan yang sedih, kehilangan. Tetapi walaupun kita tidak harus berlebihan dalam sedihnya. Karena ya memang setiap orang ya pasti meninggalkan kita, entah kita dulu atau orang tua kita dulu ya. Pasti kembali, pasti maut lah bahasa orangnya. Adapun istri, kita pergi, kalau memang itu kesalahan kita ya kita sesali. Tapi jangan terpuruk dengan terus kita sesali, terus kita mencaci diri. Betul, ya. Mencaci tapi tidak memperbaiki. Ya, hanya mencaci terus. Ya, kita sesali, kita tobati, kita perbaiki. Gitu. Jadi jangan terus mencaci, justru kalau gitu justru menyiksa kita. Kita hanya mencaci diri sendiri, mencaci. Ya, padahal kan seharusnya kita memperbaiki, kita tobati, kita aku itu salah, kita terus perbaiki. Ya, atau dengan perbuatan lah yang paling besar itu. Bukan hanya ya penyesalan saja, terus penyesalan ya. Yang kedepannya kita bisa jadikan pelajaran itu ya, dari kesalahan itu ya, dari kegagalan itu kan kita bisa mengambil pelajaran ya Mas ya, agar kita kedepannya lebih baik. Pasti setiap orang memiliki masalah, pernah mengalami kegagalan, kesalahan ya, itu pasti ya. Karena ya dari situlah kita bisa belajar untuk kedepannya supaya tidak seperti itu lagi. Jangan sampai kita sudah pernah gagal dalam ini, besoknya gagal lagi, selanjutnya gagal lagi dalam hal yang sama. Kan berarti dia belum bisa mengambil pelajaran dari kegagalannya sebelumnya itu. Ya, mungkin di sisi lain juga beliau merasa bersalah itu terus juga. Di sisi lain tadi yang saya tangkap ya, kalau salah mohon maaf, mana orang tua ya kurang memahami perasaannya, atau dalam kata-kata ada yang membuatnya justru tidak
Tidak enak ya Mas ya. Begitu ya maksudnya. Ya kadang kan kita ini, orang tua kita biasanya kalau orang tua dulu itu kan dalam segi pendidikan kurang ya. Kadang sekolah aja cuma sampai kelas 1, ada yang seperti itu. Ada yang nggak sekolah sama sekali sehingga nggak bisa baca, nulis. Ngaji pun kadang ya akses untuk mengaji juga sulit. Beda dengan sekarang mah udah ada sekolah, ada boarding school, ada ekstra, ada pondok pesantren banyak di mana-mana ya. Ya. Bahkan sekarang mah di media sosial, di televisi dan sebagainya tentang nasihat-nasihat ya. Agama itu mudah sekali didapat. Beda kalau dulu. Ya, saya alami sendiri oleh orang tua saya. Beliau nggak sekolah, ngaji juga sulit. Jadi ketika memang dia belum bisa memberikan contoh yang baik dalam ucapan, ya, pemahaman, perhatian, ya kita seharusnya memaklumi. Karena kita sebagai anak itu kan nggak boleh. Seburuk-buruknya misalkan orang tua kita, tetap kita harus hargai. Tetap kita nggak boleh membencinya. Karena perantaraan ada dialah kita ada, kita lahir. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan ketika kita disuruh ataupun apa ya, bilang saja sudah nggak boleh. Walaupun saya misalkan nggak bilang tapi dalam hati kesel misalkan karena kesalahannya atau kurang perhatiannya pada kita, ya kurang mengerti tentang keadaan kita. Ya, justru itu kita salah juga kita, karena kita nggak memakluminya keadaannya, tidak memaafkannya. Seharusnya ketika memang orang tua kita misalkan ya belum memiliki akhlak yang patut untuk dicontoh, untuk diteladani, sedangkan kita sudah mengerti, maka seharusnya kita lah memberikan contoh kepada mereka. Jadi kita berikan contoh, sehingga insya Allah lama-kelamaan orang tua kita pun akan melihat, oh ternyata seperti itulah yang baik. Berarti selama ini saya salah, selama ini saya kurang tepat, kurang benar. Yang baik itu seperti itu, karena memang dia belum mengerti. Ya. Walaupun misalkan sudah mengerti pun ya ketika memang mereka belum sadar, ya nggak sadar diri kan, kadang orang itu kan kita bukan orang, kita pintar mengetahui kesalahan orang lain tapi nggak pintar mengetahui kesalahan sendiri. Ya, jadi pintar menilai orang lain, pandai menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri itu nggak bisa, sulit ya. Makanya kita ya tetap memaafkan, jangan sampai dipendam dalam kolbu, sehingga ya itu akan menimbulkan banyak penyakit, merusak kita ya. Bahkan setan senang apabila kita misalkan memendam, nyimpen, nabung kakesal, ya mendingan nabung acis daripada nabung kakesal, gitu lebih bermanfaat. Itu juga akan merusak kita. Terus nanti juga ada timbul juga penyakit-penyakit yang lain, karena ya beban itu kan, ya beban dalam diri, dalam kolbu ini ya. Dalam hadisnya ala wa inna fil jasadi mudghah yang ila akhiri itu, dalam diri itu ada segumpal daging, apabila baik maka keluar pun baik, apabila buruk ya keluar pun buruk. Ala wahyal kolbu ya, yaitu kolbu. Terus ini mungkin bisa diceritakan lagi kepada sahabat Rehabati Jampang, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Walaupun beliau menceritakan aibnya sendiri, tapi niat beliau kan untuk sebagai motivasi ya, enggak. Insya Allah gitu, jika niatnya baik supaya diambil pelajarannya. Jadi janganlah seperti kami gitu ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi diambil positifnya saja. Ya, terus setelah dari depresi itu, kemudian saya datang ke rehab hati. Kemudian rehab hati. Pertama kali hari pertama kan kalau nggak salah ini ya, apa yang dari rehab hati datang ya? Ya, karena mau ada
latihan ini kebetulan saya ke ya waktu itu, terus kemudian ada yang mau dibilang kalau ada satu dosa yang terbesar dari saya itu syirik sih sebetulnya. Syirik yang musyrik. Ngapain? Emang ngapain? Ya menyekutukan Allah gitu intinya. Ya, maksudnya perbuatan syiriknya apa? Mendoakan Allah itu. Iya, maksudnya perbuatan yang membuat syirik itu. Undang setan gitu. Oh, ngamat. Ngamat. Undang hodam. Enggak, hodam enggak. Tapi undang setan. Undang setan. Undangnya bagaimana? Dari omongan aja. Dari omongan. Oh, jadi setan diundang sengaja. Maksudnya diundang tuh buat apa? Ya buat apa ya, ada rasa iya enak. Apa ditantang berantem? Enggak ditantang berantem, enggak ada rasa. Di poin itu aja, poin ngundang aja kan. Ngundang ya. Intinya itu aja yang kemudian membuat saya juga memiliki banyak kesan yang kemudian konsekuensi logisnya ya seperti ini gitu kan, yang berpengaruh juga pada ibu saya ya. Bukan saya akhirnya ikut juga jadi gitu. Setelah kesini dan kita sharing ya, menjelaskan ataupun menceritakan dengan tujuan kita mencari solusi dan juga di situ kita diterapi dengan Al-Quran. Bagaimana perasaan Bapak setelah kurang lebih 3 hari ya? Saya 3 hari ya, Kamis cuma asal. Ya, Kamis Jumat, dari Kamis. Ya 4 hari ya, 4 hari. 4 ya. 4 hari. Yang dirasakan Bapak bagaimana? Apakah ada? Kalau untuk sharingnya ya memang untuk memberi sebuah wawasan kepada saya bagaimana harusnya seperti apa, bagaimana seorang muslim itu harusnya seperti apa. Alhamdulillah gitu, artinya kan saya juga cukup terbukakan untuk ini gitu. Tapi untuk ini kan berarti kan berangkatnya dari hidayah ya. Jadi masalahnya kan ada sebuah hal yang apakah bisa sih hidayah itu dicabut? Kamu bisa sebetulnya kan bisa. Namun begitu beratnya perasaan bersalah saya ya berarti saya juga kan nggak bisa untuk di ini gitu, maksudnya ada beban di situ gitu. Yang konsekuensinya harus saya itu saya berarti ditebus bagaimana itu menebus kesalahan saya. Statement itu kemudian dari rasa saya yang terlalu udah dibilang pengecut lah, gak biasa untuk itu yang kadang-kadang membuat saya sendiri tidak bisa bersikap secara konsisten. Bingung harusnya kan begitu saya ini lakukan bagaimana gitu. Kok kayak gitu. Ada yang bilang bahwa karena kan sebelum ini pun saya kan sikapnya A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Perubahan sikap secara drastis ini loh kadang-kadang. Ini ya kadang-kadang. Dulu saya nggak seperti ini untuk bicara masalah kasar-kasar atau bagaimana. Nggak berbicara seperti itu, nggak pernah. Jadi ada dualisme di sini juga, saya juga kurang bisa memahami itu. Memang apa yang ada di diri gitu, menanam gitu. Siapa begitu identitas. Tapi setelah kesini selama 3 hari itu berkurang berapa persen? Kalau berkurang sih artinya untuk volume sih tidak ya, artinya kan gini loh,
untuk di diri sendiri ini itu kelihatannya memang apa ya, berat lah untuk jadi itu. Jadi agak saya sendiri bukan berarti ini ya bahwa ya kan apa sifatnya nabawi itu kan berdasarkan hadis sama sunnah. Saya sendiri kok seperti ini ya, ada di diri apa gitu, ada sebuah sesuatu yang di sini tadi sembunyikan atau bagaimana gitu, atau dipendam atau gimana, atau di sunano atau di kedal atau kumaha ya, itu seharusnya kan nggak bisa gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Tapi tegasnya ada perubahan tidak Pak? Kalau share untuk ini sedikit demi sedikit bisa dikikis lah untuk bisa apa perubahan mengendalikan untuk itu supaya tidak terlalu seperti ini. Makanya hal yang kurang baik itu tidak diutarakan, hal yang kurang baik ya paling itu, atau mungkin barangkali kategorinya mungkin apa ya, munafik ya gimana enggak. Saya juga kan tipenya juga dulunya kan nggak seperti ini, tapi tiba-tiba seperti ini kan. Pak Kang kayak terang ya beda sih memang setelah banyak itu. Karena itu mungkin berangkatnya dari satu perdosaan itu yang kemudian merembet makin banyak. Saya nggak bisa anggap itu sebuah ini ya, canda atau gimana itu kan. Itu sih. Terus, jadi beliau alhamdulillah juga kita setelah kesini ya silaturahmi juga dengan kami Rehabati Jampang, dan kita sharing beliau menceritakan masalahnya ya, untuk mencari solusi bersama tentang untuk bagaimana caranya kita menghadapi setiap masalah yang pasti dalam kehidupan itu pasti ada masalahnya. Kita akan lepas dari masalah ya, baik kecil ataupun besar, itu masalah. Dan masalah itu ya berarti kita harus mencari jalan keluarnya untuk menghadapi masalah itu. Dan juga beliau merasa bersalah ya, terhadap istri beliau ya, atau juga terhadap ibu beliau, yang mana perasaan bersalah itu ya menghantui atau membuat beliau membelenggu ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi perasaan bersalah itu terus membayangi dirinya ya. Padahal kan kita sebagai manusia ya, kita harus menyesali kesalahan. Apabila punya salah ya kita harus sesali bahwa itu salah, dan kita harus mohon ampun kepada Allah, tobat ya. Dan makna tobat itu kan selain menyesali juga kita memperbaiki diri ya. Jadi ya seharusnya kita perbanyak memperbaiki dirinya daripada menyesali dirinya ya. Apa yang sudah terjadi kita sesali, kita ganti dengan kebaikan, dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau memang yang telah terjadi karena itu sudah berlalu, istri sudah pergi, walaupun kita mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Ataupun tidak kembali lagi pun masih banyak yang lain ya Pak. Cari aja yang lain gitu. Dan dari pengalaman itu kita ambil pelajaran supaya tidak seperti itu lagi ya. Dan terhadap orang tua pun ya, ketika memang ada sesuatu yang orang tua tidak kita sukai ya, kita maafkan, kita maklumi ya, karena ya
manusia siapapun ya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apalagi pada orang tua kita tidak boleh kecewa. Pada orang lain pun kita tidak boleh kecewa. Jika memang salah ya kita maafkan. Itu pada orang lain. Ya. Kita ingatkan, kita maafkan. Jika tidak terima ya itu urusannya. Apalagi pada orang tua. Ya. Kita maafkan, kita ikhlaskan, kita ingatkan kalau bisa. Enggak ya sudah. Ya. Karena harus dengan cara yang ma'ruf kita mengingatkan orang tua itu. Pada orang lain pun sama, apalagi pada orang tua kita. Karena atas dialah kita ada. Dan orang-orang yang seharusnya kita paling kita ini kan jaga ya orang tua, terutama ibu kita sendiri. Ya juga mungkin bisa dijelaskan lagi Pak tentang perasaan itu. Ya perasaan yang membelenggu itu lebih jelasnya, atau setelah di terapi ini perasaan itu berkurang, yang membuat berkurang itu apa? Kalau saya sih dari segi sharingnya sama teman-teman seperti Kang Jama, Kang Tis, Sarang, Kang Presiden, Kang Sandi ya. Itu ternyata lebih apa tuh namanya? Mengerti bagaimana cara bersikap secara Islami lah, bagaimana secara etika itu bisa ini. Cuman kan saya sendiri juga berubahnya saya itu kan bukan berarti ada sikap-sikap yang punten lah, yang rada kirang etis gitu ya, yang kurang ya, seperti benci Al-Quran. Padahal dulunya juga suka baca gitu. Terus sudah gitu juga seolah-olah gitu kok udah ada di kamar mandi padahal nggak ada apa-apa, sosok ada Al-Qurannya juga, seolah seperti itu. Kencing kamar mandi seolah-olah seperti itu juga. Kencing Al-Quran nggak baik juga. Terus saya juga waktu itu juga kan Islam gitu ya. Jadi kok seperti ini? Karena bertanya seperti itu. Kak, memang sifat munafik saya gitu. Yang ini gitu. Yang bisa gitu. Maksudnya munafik itu gimana? Kok tiba-tiba ada aspek kok masih udah keluar rel tapi kok masih di itu saja, keluar rel kok masih dilakukan aja. Harusnya memang harus dibimbing terus sayanya, bagaimanapun gitu kan harus dibimbing terus. Kok bagaimanapun dibimbing juga kalau bukan dari diri kata. Maksudnya udah tahu salah itu tapi tetap Ibaratnya tuh itu bukan dilepas untuk ini dilepas cara. Itu yang jadi menyadari bahwa itu salah, seharusnya dibuang. Harusnya dibuang, ditinggalkan. Tapi Sulit tuh masih tetap kita masih ada rasa-rasa yang ini bukan masalah ini, kita bicaranya masalah bukan sirah hatinya juga. Tapi tiba-tiba kok seperti ini, yang dari drastis saya seperti bagaimana dulu, kemudian saya kok jadi begini. Kesannya juga menyerang kan, attacking, padahal kan saya nggak ada unsur untuk bagaimana. Saya lihat ituin berdoa jangan. Ya ini apalagi pisau nggak, tapi punya bukan tipe yang apa gitu. Berarti di luar kesadaran tuh Pak seperti itu. Iya, kalau di luar kesadaran tuh maksudnya kalau aware itu iya, tapi kalau untuk melakukan sebuah kejahatan sih, untuk sampai pada harus berbuat begini begitu, tidak, nggak sampai
apa bukan nggak bisa beratur untuk ini gitu maksudnya gitu. Jadi berangkat dari itu. Ikhwafidin rahimakumullah, sahabat-sahabat di Jampang. Demikian beliau telah menceritakan pengalamannya ataupun keluhannya ya, yang membuat beliau ingin diterapi dengan Al-Quran, juga bersilaturahmi ke sini, ke rumah rehab hati Jampang yang di Surade ya, samping Bank BJB Bundaran Surade ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, pelajaran. Jika ada baiknya silakan kita ambil, jika ada buruknya ya kita hilangkan. Dan mohon doanya, mudah-mudahan beliau tetap istiqomah juga ya, bisa lebih baik lagi ya ke depannya, dan semua belenggu ataupun keluhan yang beliau alami, rasakan bisa hilang biiznillah. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran, dengan berkah terapi Al-Quran Karim. Dan kepada teman-teman sahabat kaum muslimin dimanapun berada, jika mengalami hal-hal yang seperti beliau atau mengalami peristiwa yang membuat kita sedih, banget sedih, membuat kita trauma ya, ataupun membuat kita kecewa, maka ya jangan dipendam. Nasihat dari kami, jangan dipendam, jangan disimpan, apalagi menjadi dendam, karena itu tidak baik. Maka ya kita ikhlaskan saja, pasrahkan kepada Allah atas segala apapun yang menimpa kita. Jangan ada kekecewaan, kesedihan yang berlebihan, apalagi dendam pada seseorang, karena itu sangat disukai sekali oleh setan, dan juga dapat membuat justru kita semakin sakit ya. Selain sakit hati juga bisa berefek juga ke sakit fisik ya, atau psikosomatis itu. Makanya ya kita ikhlaskan. Caranya bagaimana? Ya dengan sifat, ya dengan membaca Al-Quran, ya tilawah, dan selain tilawah juga kita memahami apa yang terkandungnya. Setelah memahami ya dilakukan, direalisasikan dalam perbuatan. Ya banyaklah zikir pagi petang, ya. Karena ada bizikrillahi tatmani'ul qulub ya. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Jadi banyaklah kita zikir juga ikhlaskan juga thalabul ilmi, mengikuti kajian-kajian, karena dengan kita sharing ya, silaturahmi dengan orang-orang yang ya bisa diambil nasihatnya, bisa memberikan motivasi ataupun nasihatnya, jalan keluarnya, kita ya ke situ. Atau juga ikuti juga kajian ilmu agama, sehingga kita tahu seharusnya yang kita perbuat, bagaimana kita cara menghadapi masalah ataupun musibah. Saya atas nama Rosidin dari Rehabati Jampang, ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang salah. Mudah-mudahan sekali lagi beliau bisa istiqomah dan Allah permudah untuk proses kesembuhannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau take it. Okay.